Rasulullah SAW datang, ibu-ibu sekalian yang mulia, pada kaum jahiliyah yang mana mereka ini tidak mengenal peradaban. Jadi salah orang mengatakan kalau cadar, kalau burdah, kalau gamis katanya ini budayanya budaya Arab. Bukan. Ulama kita mengatakan budaya Arab aslinya ini tidak berpakaian. Dahulu diceritakan ketika jahiliyah, mereka ini tawaf, mengerjakan haji, sambil bersiul keliling-keliling tanpa busana, laki-laki dan perempuan bercampur. Tapi setelah Nabi SAW datang membawa risalah, Allah rubah ini. Minadulumati ilan nur. Dari kegelapan, ibu sekalian yang mulia, dari mereka ini tidak mengenal kebaikan. Wanita dulu dihinakan. Siapa yang melahirkan anak wanita itu hina. Ya. Siapa yang mempunyai keturunan anak wanita hina. Tetapi Islam datang memuliakan wanita. Islam datang, syariat Islam datang dibawa oleh Rasulullah SAW, ini memuliakan wanita. Ya, dimuliakan betul nih para perempuan, para wanita, ibu sekalian yang mulia. Bagaimana cara Nabi merubah? Dengan dakwah. Ya kan? Yang dahulunya mereka nih tidak mengenal kebaikan, tidak berpakaian, tidak berakhlak, tidak beradab. Tetapi begitu mereka mendengar Islam, ya, Nabi dakwah kepada mereka, maka dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu sekalian yang mulia, jasmani dan rohani. Sehingga mereka menjadi, yang tadinya mereka orang-orang hina, tidak dipandang oleh dunia, berubah menjadi orang-orang yang paling mulia dunia dan akhirat. Menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah, disegani oleh dunia. Dulu kalau orang-orang kafir mendengar nama sahabat, gemeteran tuh. Ya. Karena saking diseganinya, ditakutinya oleh dunia. Padahal sebelumnya mereka ini orang-orang hina, dimuliakan oleh Allah melalui Islam. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ya, Islam telah memuliakan kami. Ya. Dahulu kami orang-orang yang terhina, tidak dipandang oleh dunia, tetapi Islam telah memuliakan kami di dunia dan juga di akhirat. Ibu sekalian yang mulia, begitupun hari ini kita, untuk merubah diri kita secara jasmani dan rohani, perlu kita kembali kepada cara dahulu bagaimana Rasulullah SAW memperbaiki diri umat, baik laki-laki ataupun perempuan. Jangan cari cara-cara yang lain. Ya. Jangan cari, hadirin sekalian, cara-cara dakwah yang lain atau cara-cara memperbaiki diri yang lain, kecuali yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Banyak ibu-ibu buktikan, ya, perempuan-perempuan yang tadinya tidak mengenal agama, 3 hari keluar di jalan Allah Masturo. Masya Allah, semuanya berubah. Masyaikh kita Mufti Syekh Zat, ya, itu mengatakan ada di India, ada laki-laki katanya keluar 3 hari Masturo dengan istrinya. Kemudian ditanya oleh Mufti Syekh Zat, bagaimana Al-Ghazali istri kamu setelah keluar 3 hari Masturo? Maka suaminya tadi mengatakan, dulu sebelum Masturo, saya yang membangunkan istri saya untuk sholat subuh dan susah bangun. Tetapi setelah 3 hari Masturo, istri saya yang membangunkan sholat tahajud. Bukan dibangunkan sholat subuh lagi, tapi istrinya yang membangunkan sholat tahajud. Jadi ibu-ibu, apalagi yang sudah 10 hari, 40 hari, bangun tahajudnya sudah harus duluan daripada suaminya. Ini ciri wanita solehah. Ya, di India baru keluar 3 hari saja, itu langsung dia Masya Allah jadi ahli tahajud. Selama 3 hari dilatih,
Dulu mungkin kita tidak mengenal. Sebelum dakwah kita tidak mengenal. Jangankan tahajud, sholat wajib saja sulit kita mendirikannya. Ya, tetapi sekarang Masya Allah. Ya, jadi hadirin Bapak Ibu sekalian yang mulia, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi usaha dakwah ini adalah merupakan sarana tarbiyah, memperbaiki diri kita, baik jasmani ataupun rohani. Apa yang mau diperbaiki Ibu sekalian yang mulia? Imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah dan akhlak. Jadi kalau ada suami mengatakan, saya kayaknya nggak perlu, tak ada abdi mah bangun mah keluar mas turoh, dagaduh pamajikan soleh, taat ke suami. Ya. Kemudian istri saya katanya rajin tahajud, apalagi katanya untuk keluar mas turoh. Masya Allah. Jadi ibu sekalian yang mulia, ini perkataan seperti benar, ya. Tapi hadirin perlu diketahui, dengan dakwah kita ingin mencapai level sebagaimana levelnya sahabat. Imannya seperti sahabat, amalnya seperti sahabat, ilmunya seperti sahabat. Sok bapak-bapak nu istrina soleh ngaku ayat nu iman istrina juga iman istri sahabat. Ayat amalna juga sahabiah, pengorbananna juga sahabiah, nama ayat. Sementara kita diminta oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang beriman, berimanlah. Kama amanan nas, dalam ayat lain Allah berfirman, seperti imannya manusia. Manusia di sini adalah sahabat. Ada nggak istri kita nih imannya seperti sahabat? Bagaimana iman istri sahabat? Istrinya Nabi Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi pulang ke rumah beliau, lagi nangis ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunaon cenah Neng? Naon panggilan Aisyah teh? Kunaon Humairah, ada apa? Ya Rasulullah, saya ingat kepada padang mahsyar. Cek ayat pemajikan orang baliknya. Ya kaimah kercerik ingat ke padang mahsyar ayat teh. Ya, aya ge ingat beasna kurang Pak cenah ieu, hutang geus di warung mana-mana. Kadinya cerikna. Aisyah mah nangis ingat kemana? Ingat kepada mahsyar. Ya Rasulullah, bagaimana keadaan kita nanti di mahsyar? Sementara engkau telah pernah menyampaikan kita katanya bertelanjang nanti di mahsyar. Ibu-ibu sekalian yang mulia, nanti di padang mahsyar 50.000 tahun lamanya, itu matahari jaraknya hanya 1 tombak. Masya Allah, bagaimana itu panasnya? Itu sahabiah ingatnya ke sana. Bapak-bapak anu ngaku istrina teu kudu masturoh, aya teh imanna juga kitu. Ya, Masya Allah. Aya teu ditaros ku salakina, Masya Allah. Aya makanan teu. Ini disampaikan oleh masyayikh kita, Mufti Sesa. Begitu. Jadi Jampang Surade mah aya. Cenah ieu beas tos CF ke salat atuh cenah cek bapana teh gitu nargib ka pamajikan, cek pamajikan teh bapak atuh nu salat abdi cenah nu ka pasar nu meuli beas kalah dibalikeun kitu ya sakitu teh geus masturah bukong anu teh can masturah gitu. Ini sahabat bukan, dia mengeluarkan kisaran gandum. Kita nggak tahu kisaran gandum dulu di Madinah seperti apa. Masya Allah, dia mengeluarkan kisaran gandum. Ketika dia ditanya ada makanan atau tidak, dia bilang tidak ada.
suaminya amalan, istrinya amalan. Tiba-tiba, Masya Allah, kata Mufti Sezat, ini sahabiah sedang mengiris-ngiris daging segar. Di mana kira coba bu? Mata tong sok nyarita, pacena sing bener gawe teh da moal aya beas ngagubrak ti langit. Eta teh salah kadek. Da Allah mah mampu memang moal ngagubrak ti langit. Ya, moal aya cenah daging ujug-ujug datang aya tah. Lain kan Nabi datang lagi ke sahabat anu levelnya sama manusia biasa seperti kita. Bukan naon Nabi teh? Bukan masuk. Itu daging-daging segar sedang dicincang oleh sahabiah. Coba. Padahal ketika ditanya katanya tidak ada masalah. Ibu sekalian yang mulia, dari mana ini? Dari khazanahnya Allah. La ilaha illallah. Itu sampai kisaran gandum. Ibu sekalian yang mulia, mengeluarkan gandum sendiri. Padahal tadinya tidak ada makanan, tidak ada gandum, tidak ada daging. Tapi mereka sekeluarga jadi makan makanan yang enak. Ibu sekalian yang mulia, inilah imannya para sahabat dan sahabiah, suami istri. Jadi kita dalam usaha dakwah ini diminta ibu bapak sekalian yang mulia, ini punya iman, punya agama sebagaimana iman dan agamanya para sahabat. Ya, ibu-ibu, barometer tolak ukur keimanan para sahabat ya, adalah wujud ketaatan dalam kehidupan mereka. Wujud ketaatan, wujud sunnah Nabi Muhammad SAW selama 24 jam. Ya. Mereka ini, Masyaikh mengatakan, rumah mereka ini kosong dengan kebenaran. Rumah mereka tidak ada makanan. Bahkan berhari-hari Aisyah radhiyallahu anha tidak ada makanan yang bisa dimakan dengan Rasulullah SAW di rumah. Tetapi ya, amal agama tidak pernah berkurang sedikit pun, tidak pernah kosong. 24 jam hidup. Ya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu diminta oleh hadraji kita untuk menghidupkan rumah selama 24 jam. Bapak-bapak menghidupkan masjid 24 jam rada sulit. Kenapa? Karena di masjid tidak selalu ada orang, tetapi di rumah selalu ada orang. Istri kita di 24 jam di rumah. Maka kenapa istri kita tidak menghidupkan sunnah, menghidupkan amal 24 jam di rumah? Yang kalau masaknya mengikuti sunnah, ya, masaknya saja ini kan untuk keperluan, untuk khidmat. Jadi ibu sekalian yang mulia, maksud menghidupkan rumah 24 jam bukan terus ritual dalam taklim dan ibadah, tapi ada dakwah, ada taklim, ada zikir ibadah, ada khidmat. Ibu-ibu melayani suami, ibu-ibu mengurus anak dengan niat khidmat. Ini juga amal agama. Bayangkan kalau aktivitas ibu-ibu selama 24 jam di rumah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ini menjadi amal agama 24 jam. Suami banyak di luar rumah, ibu sekalian. Suami ada takaza, ada usuli, ada jaulah, ada kemarkas, ada amla lagi. Kapan ditaskil suami ibu siap berangkat. Ada cari nafkah di luar rumah. Tapi ibu-ibu ini selalu di rumah. Ya, maka ibu-ibu hidupkan dakwah di rumah. Dengan anaknya hari-hari sudah bicara kebesaran Allah, kehebatan Allah. Ya kan? Nah, yang memberi makan kamu bukan ayah, bukan ibu, tapi Allah. Yang memberikan bekal kepada kamu, nak, bukan ayah, bukan ibu, tetapi Allah. Maka kamu minta kepada Allah, berharap kepada Allah.
bergantung hanya kepada Allah. Kalau mau apa-apa, minta kepada Allah, ya Allah, aku ingin ini, aku ingin itu. Ini sudah amal agama. Ibu-ibu sambil nyuapin anak, sambil masak, sambil ini, sambil itu, Masya Allah. Dakwah buat. Apa yang terjadi, ibu sekalian yang mulia, apabila dakwah dibuat di rumah? Ya, suasana iman terbentuk, suasana agama terbentuk. Sampai seorang ibu pernah ngetes seorang anak gadis untuk mencampur susu dengan naon? Dengan air ditambah katanya biar penghasilan kita bertambah. Ini ngetes. Kata anaknya nggak mungkin, Bu. Tidak mungkin. Kenapa katanya? Amirul Mukminin kan tidak akan melihat kita. Betul, Amirul Mukminin tidak lihat kita. Tapi Allah, Tuhan ya Amirul Mukminin melihat kita, memperhatikan kita, mendengar kita. Itu terdengar dari luar oleh Amirul Mukminin. Perkataan seorang anak gadis, Masya Allah, ya, yang di rumahnya hidup amal, hidup dakwah. Bahkan dipinang dia, dinikahkan dengan anaknya Umar, keturunannya semua hafiz Quran, ulama besar, salah satunya Umar bin Abdul Aziz, khalifah di zaman tabi'in. Kalau hidup amal, kalau hidup dakwah, itu begitu di rumah. Keberkahan datang. Mufti Zahzan mengatakan, ada beberapa wanita, dia sebutkan namanya, Ummu Haram, ya, Ummu siapa saya lupa tuh namanya. Itu yang kelebihannya Allah berikan kepada dia, minyak di rumahnya tuh selalu bertambah. Tempat minyaknya nggak pernah berkurang. Dipakai berkurang, bertambah lagi, dipakai berkurang, ditambah lagi. Ibu sekalian yang mulia. Maka pernah suatu hari Ummi Haram ini membawa botol minyaknya kepada Nabi dan diberikan isinya kepada Nabi, minyaknya kepada Nabi. Maka Nabi perintahkan Bilal, ambil itu botol Ummi Haram, kosongkan isinya, kembalikan botolnya. Kosongkan isinya, kembalikan tempatnya. Maka Bapak Ibu sekalian yang mulia, ketika ini botol sudah dikembalikan kepada Ummu Haram, maka di jalan itu botol terasa berat lagi. Iya pun hawan jangan maka itu diterima pun Nabi. Dia merasa apa? Sedih. Jangan-jangan ada apa-apa dengan saya ini. Allah dan Rasulnya tidak mau menerima sedekah dari saya. Nah itu. Akhirnya itu wanita sahabiah kembali lagi kepada Nabi sambil menangis, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mau menerima minyak dari saya? Ya. Maka Nabi SAW memanggil Bilal, Bilal, apa yang terjadi? Kenapa engkau tidak mengambil minyak dari ibu ini? Kata Bilal, saya sudah kosongkan. Mencek bahasa Sunda geus diketrukeun, geus kosong. Tapi ajib ternyata di tengah jalan itu minyak ngisi lagi, Bu sekalian. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Keperluan kecil sakitu wae mah Bu, Masya Allah ya. Di naon ku Allah di ieu mah risau urang pikir urang kanu kitu we kana keperluan we hadir. Sehingga jarang ngerutna teh ke akhirat. Pernah saya coba orang Purabaya, orang Batista, nampu pamajikan keur ngerut. Kunaon, nyi? Kumaha nasib urang panjang kayak dikubur. Kumaha apa nasib urang gimana? Eta we ngerut na jang eta we jang isi beuteung. Padahal batal dikaluarkeun. Nu diputer-puter na teh Lajada, Shopee, hayo we eta. Nu datang teh hari-hari tukang paket.
Allah. Hidayah mah teu datang-datang eta nu tukang paket geus di Shopee, geus di Lazada. Ya, geus di Tokopedia, geus bolak-balik datang ka imah. Ari ahli hidayah mah teu datang-datang. Subhanallah. Ibu sekalian, ini yang harus kita pikirkan. Kita ini semua bakal kembali menghadap kepada Allah. Yang kita pikirkan isi perut dan apa? Ya, sesuatu yang kita pakai yang bakal usang. Bagaimana dengan rohani kita? Ahli iman, ya, adalah orang yang merisaukan rohani. Kendulah yang jadi masalah, bu pipi ibu-ibu teu glowing, ya, buukna teu glowing teu masalah jang dangi mah. Asal hatena glowing bu, ya, hatena bersinar. Mongcorangnya non bahasa Sunda moncorong ka cenah jeung orang Surabaya. Boronyoy. Keun lah dah memang teu pati butuh kudu glowing aya skincare lah. Ya, bu kudu glowing teu bu eta hate tah. Sinaran tah hate tah masyaallah. Ya. Sehingga seperti mana istri-istrinya para sahabat. Bagaimana yang di hatinya ada kalimat la ilaha illallah, kebesaran Allah, ketika dipanggil Allahu Akbar merejat. Ibu, ayo mah bisaan ibu-ibu mah, ayo ka bapak-bapak sok pak, ieu teh geus adan, hayu gerak ka masjid. Ayo nu nitahna eta. Cana naon ai kitu teh bu bagus nama tah ngingetan bapak bagus. Ngan ibu-ibu tos aya di luhureun sajadah nyarios kitu teh. Ya. Wanita yang terkeren, terhebat di dunia ini adalah wanita yang sebelum waktu azan sudah di masjid. Pan aya keterangan hadisnya bu. Di sajadah punten. Untung aya para ustaz teh gitu. Ya pelurusan kita arahan. Aya keterangannya. Engke cenah aya nu pamenteuna di akhirat siga naon? Siga matahari, aya nu siga bulan, aya nu siga bentang bu. Nu siga matahari mah nu mana? Anu memeh adan ibu-ibu tos dina luhureun sajadah, beres wudu, keur ngawirid maca Quran, wudu, masyaallah. Ta eta pamenteuna ge di mana di matahari di mana? Di mahsyar teh jiga naon? Jiga matahari. Aya anu jiga bulan purnama. Bulan purnama kan indah punya. Saha cenah eta? Eta mah ngadangu adan katarek naon? Katarek wudu can aya di naon? Punten anu jiga bulan mah tos wudu ngan can dina sajadah. Eta nu jiga bulan atos wudu. Keur waktu adan teh ngan can siap-siap dina sajadah. Aya nu juga bentang mah wudu karak adan karak wudu. Aya cenah nu juga birit katel. Aya danceut teh. Mana cenah nu juga birit katel eta mah nu teu terkesan ku adan sama sekali. Engke. Nu keur sare-sare ku adan teh teu sugan teu oyang. Coba ibu-ibu masturah mah masyaallah komo nutos 40 hari. Bu aslina ya. Da walaupun ya kumahanya walaupun ibu-ibu masyaallah dan nu ditingali naon teh ari bahasa Surabaya nama aya inner beauty-nya bahasa Surabayanya eta teh inner beauty teh bu kecantikan dalam aslina da lamun arek memilih artis we itu matak pilih masturah oge aslina gitu inner beauty mah aslina mah bu kecantikan dalam ini yang akan nanti menghadap kepada Allah. Dan jasmani mah di mana tadina? Tanah, kembali karena tanah.
Matak teh di dandanan ge teu naon da eta mah balik deui kana taneuh. Teu kudu skincare. Ieu marek dilamar, kamu berani melamar saya? Kamu tahu nggak? Kecantikan saya saja 200 juta coba. Kecantikan nu bakal jadi naon? Kecantikan asli seorang wanita itu, Bu. Kecantikan dalam yang tidak akan pernah pudar. Ibu sekalian ya, Bu. Maka penting ibu-ibu menghidupkan talim di rumah dengan tawajuh konsentrasi. Ya. Berapa lama talim rumah? 1,5 jam. Iya duka bapak-bapak nanu kedua, ibu-ibu nanu kedua. Bun akur bahaya ya. Ditanya ieu teh talim sabaraha lami di bumi. Ya pan busok ditaros bapak-bapakna. Paling setengah jam. Paling 45 menit, paling sejam. Itu duka bapak, duka ibu anu kedua. Da asli nama arahan ti para masyayikh alim da 1,5 jam ibu sekalian. Dengan arahan yang benar, dengan tartib yang benar. Ya. Dengan ketawajuhan, dengan menghadirkan semua ahli rumah. Dengan kesungguhan. Masya Allah. Ya. Maca Quran sing naon? Sing bentes. Imah ngagerenyem ting eraku salaki, ting salaki eraku pamajikan. Salah. Ngagerenyem sing tarik. Abu Bakar tuh baca Quran di rumahnya kata Maulana Sa'ad. Bacaan Quran Abu Bakar di rumahnya menjadikan orang-orang kafir masuk Islam. Ngepikeun dah di stop. Tadi nama di mana baca Quran? Tadi nama di Ka'bah. Ku Abu Jahal di dongkapan, Bu. Kata Abu Jahal, kalau kamu terus baca Quran di sini, maka orang-orang semua akan tertarik. Da asli nama Abu Jahal teh tertarik karena Quran teh. Gitu. Matak disebut Abu Jahal teh da panggilan kaum nama Abu Hakam eta teh. Eta teh asli nama. Ngan kunaon ku Nabi disebut Abu Jahal. Eta teh asli nama enggak benerkeun Quran. Asli nama enggak benerkeun Islam. Ngan hipokrit. Nah, bahasa Surabaya deui tah. Ya, hipokrit teh naon? Gengsina gede, ongkoh ngabenerkeun tapi mung milu. Karena huruf ge pan loba anu kitu. Dan nempo ibu-ibu bercadar teh hate leutikna mah teu bisa dibohongan. Iraha artinya jika kitu aslina mah. Matak ibu-ibu cenah cok masai lamun ningali anu can nutup aurat, ku ibu-ibu doakeun ya Allah hidayah untuk saya dan juga untuk mereka. Da kahurun kitu Bu aslina mah ngabenerkeun. Itu ngancan diberi hidayah ku Allah Subhanahu wa taala. Dia itu dilarang. Abu Bakar teh usaha ku Abu Jahal tong di dieu cenah. Pindah ka imahna keukeuh eta teh orang kafir teh ngalampirkeun ngadarangukeun nepikeun ka masuk Islam. Jadi bukan saja Fatimah binti Khattab yang menjadikan Umar masuk Islam dengan halaqah Quran. Halaqah Quran yang dibuat oleh Abu Bakar juga ini menjadikan asbab hidayah. Coba ibu-ibu kalau menghidupkan taklim sebagaimana taklim yang dibuat sahabat, berapa orang di dunia ini akan mendapatkan hidayah asbab kita. Ya, halaqah Quran, halaqah tajwid dibuat, taklim kitabi dibuat, bayan 6 sifat, tashkil, mudzakarah, ya, kemudian musyawarah dibuat di rumah. Ini akan menjadikan asbab hidayah. Ahlul batil akan dirubah oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Hak nanti akan berdiri. Ieu mana kumaha ahlul batilna leuwih kenceng tibatan ahlul hakna. Sok TV sabaraha jam. Bahkan TV di kampung urang, Bu, di tiap bumi aya TV, lain televisi deui tiap pesak ayeuna mah. Sabaraha jam sok. Da ibu pun lamun nonton eta video dina
dina Android ngan setengah jam. Pasti dah kurang. Tapi talim setengah jam, aduh, itu cenah pakul lila teuing. Subhanallah. Kapan ahlul haq nih akan berdiri tegak? Ya, kalau kita selalu kalah oleh ahlul batil. Berapa banyak orang buka Android, tapi berapa banyak orang buka buku taklim, buka Al-Quran. Anak kita di rumah, sok bere Android, anteng bere Quran. Udah atuh bi coba urang lagi deh budak ngomong gitu teh, oh iya tuh udah. Coba ari maca tah itu kumaha mau menjadikan anak-anak Madrasatul Ula ini di South Afrika. Kami taskil di Durban, 14 tahun, 15 tahun mereka sudah jadi hafiz Quran. Kami aib katanya kalau 15 tahun belum jadi hafiz dan hafidhah. Ari kamu eta belajar teh hafal Quran di mana? Pondok pesantrennya di rumah sama Aubi dan Ami, sama Abi dan Umi. Coba diurang di mana? Mun teu di pesantren kan mau bisa. Ibu sekalian, kita cemburu melihat seperti itu. Di Bangladesh kemarin kami taskil, lulusan SD sudah hafid Quran. Sabaraha umur teh Jang? 12 tahun mang, bisa kan nih bahasa Sunda orang Bangladesh. Alhamdulillah ya. 12 tahun cenah. Di urang mah 12 tahun karak lulus SD. Ulah waka dipondokeun cenah karunya budak, ulah waka dikamanakeun? Aisyah acan lulus SD mah cenah. Batur mah lulus SD teh geus hafid tuh. Urang mah kalak namun kabatasan. Itu bisa naon keur lulus SD karek arek. Allah. Ya, ibu-ibu sekalian coba kita apa tuh namanya? Tumbuhkan risau, masukkan di risau. Laki-laki terbatas. Laki-laki tidak bisa seperti ibu-ibu selama 24 jam ada di rumah. Ya, bagaimana kami menitipkan kepada ibu-ibu sekalian amal agama di rumah. Makanya kita bawa Masturoh. Bapak-bapak dengarkan, Masturoh adalah hak istri-istri kita. Mun hak teu ditunaikeun kumaha? Matak ibu-ibu beres ye bayan, ajak bapak-bapakna, Pak hayu urang Masturoh ka India, Pakistan, Bangladesh. Kunaon bapak motor kabeli, tapi kunaon abdi can dibawa ke Bangladesh. Sok rela teh motor dikorbankeun. Ada ieu mah jur Masturo atuh aya kuda mah hungkul. Motor mah urang maot jadi naon? Subhanallah. Tingali Khadijah. Kemarin tuh Masyai di Bangladesh mengatakan saking beungharna Khadijah bu nuju nikah jeung Nabi eta nampan sadayana diisian emas. Jauhna teh ti bumina Khadijah nepikeun ka bumina Nabi. Seserahan murid. Lamun cek bahasa urang nama seserahanna teh nampan diisian batangan emas. Saking beungharna Khadijah, tapi di akhir hayatnya kumaha? Bajuna ge lusuh tinggal hiji. Ai baju ibu di lomari asa sabaraha? Eta lebaran geus hayang meuli deui. Jam mendut ka bapakna, kunaon nyi? Atur mah geus meuli baju. Allahu Akbar. Ya kan? Coba kumpulin tuh baju dulang kumpulin. Ya, uang kumpulin, sama-sama nabung. Untuk kemana? Untuk kita Masturoh ke negara jauh, ke luar negeri. Indah. Asli. Gitu. Ya, itu mah nggak seberapa dunia kita kalau dikorbankan. Sahabat habis semuanya untuk apa? Untuk perjuangan agama. Maka ibu-ibu sekalian yang mulia, tanggal 4 Juni di mana Masjid Agung Sukabumi kita akan mengadakan ijtima besar. Ya, ibu-ibu nih minta untuk membantu mensukseskan ijtima kita.
Dengan apa? Dengan amalan ibu-ibu. Kita diminta oleh masyayikh wahdatul kalam, wahdatul fikr, wahdatul juhud. Bukan hanya sesama ahbab, tetapi sesama suami istri. Jangan sampai suaminya mikir ijtima, mikir agama, istrinya mikir keperluan dunia. Kita diminta wahdatul kalam. Satu kalam semua satu bahasa. Ibu-ibu ketemu siapa saja nanti, sampaikan tanggal 4 Juni di Masjid Agung ada ijtima. Suaminya tolong hadirkan di sana. Karena suami ibu-ibu diberikan tanggung jawab, satu orang ahbab membawa 5 orang umum yang belum pernah keluar di jalan Allah. Wahdatul fikr, ibu satu fikir dengan suami. Wahdatul juhad, usahanya juga sama. Tanggal 12 nih, ibu-ibu yang suaminya merasa sebagai non teman. Ya, jumidar markas, jumidar halakoh sampai muhalah, semua kita jumidar. Tanggal 12 Bu, jangan melihat suami ibu ada di rumah lagi. 12 sekarang nih, Jumat depan. Ya, Bapak enak saja, orang-orang sudah berangkat untuk sukseskan ijtima, Bapak bisa ada di sini. Itu yang yang ditargibkan oleh istrinya Amr bin Jamu kepada Amr bin Jamu. Tidakkah aku melihat seorang suami yang takut untuk keluar di jalan Allah? Eta langsung ngajol Bu, Pak. Doa nage naon? Ya Allah, jangan kembalikan aku kepada ahli keluargaku. Sahabat mah gitu. Wahai istriku, doakan saya mau keluar 40 hari. Insya Allah nanti kita ketemu di surganya Allah. Bahkan tadi disebutkan 40 hari 4 bulan sahabatnya. Penta apa seberapa lama? Iya mah doakeunnya Bu rek 40 hari sing salamet bisa panggih deui ya malin sahabat. Ya.